Ya, terima kasih Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 orang perekrut anak-anak untuk gabung bersama jaringan terorisme. Polisi menyebut perekrut menggunakan game online hingga Instagram untuk merekrut anak-anak jadi teroris. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan kasus perekrutan anak-anak ke dalam kelompok terorisme. Sebanyak 5 orang berhasil ditangkap Densus 88 dan 1 diantaranya merupakan residivis. 5 tersangka ditangkap lewat 3 kali pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, tahun ini benar bahwa telah ditemukan 3 perkara, yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Sementara itu, terdapat lebih dari 110 anak dan pelajar teridentifikasi perekrutan oleh para tersangka. Dari Jakarta, Danandaya Arya Putra, iNews melaporkan. Polisi mengungkap modus perekrut anak-anak dan pelajar untuk masuk ke dalam kelompok teroris. Ya, para pelaku melakukan propaganda melalui media sosial, memantau aktivitas anak di media sosial, serta berkomunikasi dengan anak melalui chat yang lebih private. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menjelaskan modus baru perekrutan anak-anak dan pelajar oleh jaringan teroris. Densus 88 menyebutkan pelaku memanfaatkan ruang digital termasuk media sosial, game online, hingga aplikasi pesan instan. Adapun modusnya antara lain pelaku menyebarkan propaganda melalui platform media sosial terbuka seperti Facebook, Instagram, dan game online. Propaganda dilakukan secara bertahap menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik guna membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Setelah ada anak yang dianggap menjadi target potensial untuk direkrut, pelaku didekati secara intensif. Mereka kemudian akan dihubungi secara pribadi melalui platform yang lebih tertutup, seperti WhatsApp dan Telegram. Sebelumnya, para pelaku terlebih dahulu memantau aktivitas anak di media sosial. Anak-anak yang dianggap rentan karena adanya sejumlah faktor sosial kemudian ditarget. Misalnya, anak yang pernah menjadi korban perundungan, kurang perhatian di dalam keluarga, sedang mencari jati diri, marginalisasi sosial, hingga kurangnya pemahaman agama. Sejauh ini sudah ada 110 anak yang diduga menjadi korban perekrutan jaringan terorisme. Anak-anak ini berada di rentang usia 10 hingga 18 tahun yang tersebar di 23 provinsi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan atasi maraknya perundungan di sekolah. Bahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan membentuk tim di sekolah untuk mencegah perundungan terjadi. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap kasus bullying yang belakangan menjadi perbincangan. Salah satunya terhadap siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang meninggal dunia diduga akibat perundungan di sekolahnya. Prabowo menegaskan akan mengatasi maraknya perundungan tersebut. Semua pendidikan kita perbaiki, ya. Terima kasih. Hah? Apa? Ya, itu harus kita atasi, ya. Oke. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti akan membentuk tim khusus di sekolah-sekolah untuk mencegah kasus kekerasan dan bullying yang kian marak.
tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Kasus bullying sejak tahun 2020 hingga 2024 terus meningkat. Per 2020, KPAI mencatat data bullying 91 kasus dan terus meningkat hingga 573 kasus pada tahun 2024. Bullying juga terjadi di media sosial. SafeNet mencatat bullying dilakukan oleh 26% siswa SD, 25% SMP, dan 18,75% siswa SMA. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini sangat memprihatinkan ya Sabrina. Seharusnya di lingkungan sekolah yang harusnya bisa mendapatkan ilmu, belajar dan juga pendidikan karakter, malahan mendapatkan bullying dari teman-temannya. Betul, sekolah seharusnya juga menjadi tempat yang aman ya bagi siswa dan juga siswi untuk belajar ya, menuntut ilmu tadi seperti yang Kevin bilang. Dan juga kita harap sama-sama semoga petugas khusus yang dibuat oleh Menteri Pendidikan ini bisa segera terrealisasikan ya agar perundungan tidak terjadi lagi. Betul, ini perlunya adanya kerjasama seluruh pihak baik dari sekolah, orang tua dan juga siswanya sendiri untuk tidak mudah terpengaruh terutama dari paparan media sosial sekarang. Betul sekali dan juga pengawasan tentunya dari para guru ya. Juga ini berperan penting juga selain orang tua, guru juga berperan penting. Karena mereka mau lihat dari mana lagi kalau tidak lihat dari media sosial kan? Betul. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana industri kreatif Indonesia semakin menggeliat dengan berbagai inovasi di berbagai bidang. Sebanyak 28 perusahaan IP kreatif dengan total 100 IP lokal dan internasional berkolaborasi lintas negara meningkatkan daya saing ekonomi kreatif ke pasar internasional. Komite Ekonomi Kreatif Jakarta bekerja sama dengan Asosiasi Kreatif IP Indonesia atau AIPI bergerak bersama membangun ekosistem usaha dunia kreatif yang berdaya saing melalui Jakarta IP Market 2025. Langkah strategis ini merupakan upaya konkret untuk meningkatkan nilai ekonomi karya anak bangsa secara lebih luas. Chairman Jakarta IP Market Mohtar Sarman menegaskan, dalam memperluas jaringan pasar dan kemitraan yang luas, diperlukan kolaborasi yang kuat antara kekayaan intelektual dengan pelaku bisnis serta investor dalam pemenuhan akses pasar internasional, di mana di pasar global industri kreatif membuka peluang karya, bisnis, dan market yang lebih luas. Banyak dari para kreator ini mendapatkan kendala pendanaan supaya mereka bisa lebih berkembang lagi. Nah, mungkin dari industri-industri di keuangan juga bisa melihat ini potensinya besar sekali, bisa saling berkolaborasi, bisa membantu juga supaya IP kita bisa lebih besar lagi. Kalau dari konsumen sendiri Pak, melihat KI ini seperti apa? Tadi Pak menyebut ya. Saya rasa kembali lagi ya, kita menunjukkan bahwa brand atau kreator-kreator atau karya-karya lokal itu bagus, ya kan. Dan kita harus menjadi tuan rumah sendiri supaya karya-karya kita bisa menurut pasar luar juga kan suatu hari. Nah, JPM ini menjadi peluang bagi IP kreator dan pelaku usaha untuk saling berkolaborasi sekaligus memperkuat komersialisasi karya secara berkelanjutan. Diikuti oleh 28 eksebitor dengan 100 IP baik dari dalam maupun luar negeri. Ini menunjukkan bahwa optimis kuat terhadap kualitas IP lokal sudah semakin artinya semakin eksistensinya semakin diakui gitu loh. Di sisi lain, perluasan akses pasar juga harus diiringi dengan kolaborasi lintas negara yang dapat membuka peningkatan daya saing ekonomi kreatif lebih produktif dan bernilai tinggi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, cuaca buruk menyebabkan harga sembako melonjak. Ya, di Bandung, Jawa Barat harga cabai naik hingga warga beralih ke cabai kering.
Dampak cuaca buruk yang terjadi menyebabkan pasokan berbagai jenis cabai semakin berkurang. Akibatnya harga cabai meroket tajam. Yang sangat mencolok terjadi pada harga cabai merah Tanjung, cabai keriting Tanjung terus melambung. Akibat mahalnya harga jenis cabai, warga beralih ke cabai kering yang harganya lebih murah. Kenaikan harga ini pun sudah terjadi selama 2 pekan. Kering, ya karena banyak. Ini kalau udah direbus kan bisa jadi banyak. Kalau ini kan mahal. Cabai Tanjung itu untuk 80-an jual. Udah mahal 65-70-an. Yang bagus tuh yang super. Asalnya 30.000, naiknya sampai 3 kali lipat. Sekarang berapa, Bu? 90. Untuk cabai keriting? Keriting merah sama, asalnya 20.000, jadi 60. Selain itu apa lagi, Bu? Selain cabai? Cabai, cengek, percengekan naik semua. Ini sudah berapa lama, Bu? Udah hampir 1 minggu. Tidak hanya cabai, harga ikan laut di Pasar Kosambi, Kota Bandung juga alami kenaikan akibat cuaca buruk di sejumlah daerah. Seperti harga ikan kembung yang biasanya Rp55.000, kini naik jadi Rp60.000 per kilogramnya. Sementara harga cumi kecil yang semula dari Rp90.000, kini jadi Rp110.000 atau naik Rp20.000 per kilogram. Di samping itu, harga cumi ukuran besar dari harga Rp120.000, kini menjadi Rp130.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini membuat stok ikan laut di Pasar Kosambi berkurang, daya beli masyarakat pun ikut menurun. Kenaikan harga sudah terjadi sejak seminggu terakhir. Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil tindakan agar harga sejumlah komoditi pangan kembali normal di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan.